Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam acara penyuluhan dan sibuk penggunaan obat-obatan, khususnya penyuluhan mengenai pil KB, obat tetes mata, hidung, dan enema. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November lalu, baik sebelum memulai penyuluhan, mari kita mengawalinya dengan doa. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja saya panggilkan narasumber kita yang pertama yang akan bahas mengenai pil KB. Kepada Apoteker Mira, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator Melvin atas waktu yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya bertugas di Rumah Sakit Anugerah. Seperti yang sudah disinggung moderator tadi, saya akan membahas mengenai pil KB. Langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya, ada yang sudah menggunakan pil KB di sini, atau lebih tepatnya menggunakan jenis pil KB yang saya contohkan seperti pada gambar? Saya, Bu. Oh iya, kapan terakhir kali Ibu menggunakan pil KB-nya? 1 tahun lalu, Bu. Sekarang sih lagi nggak pakai, karena sedang merencanakan kehamilan, Bu. Oh, baik. Apakah Ibu masih ingat apa saja yang harus diperhatikan selama mengonsumsi pil KB tersebut? Untuk itu saya tidak mengingat dengan jelas ya, Bu. Saya hanya mengingat saat konsumsi itu harus rutin dan tidak boleh terputus-putus. Ya, terima kasih ya Bu untuk penjelasan singkatnya. Nanti kita akan membahas lebih jauh terkait penggunaan pil KB ini. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi sedikit. Jadi pil KB itu merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan ke dalam tubuh seorang wanita dengan cara diminum. Nah, tujuan mengonsumsi pil KB ini adalah untuk mencegah, menghambat, dan menjarangkan terjadinya kehamilan yang memang tidak diinginkan. Untuk itu, kepatuhan mengonsumsi pil KB secara teratur sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan harus dilakukan. Kepatuhan mengonsumsi pil KB bertujuan agar manfaat konsumsi pil KB yaitu mencegah, menghambat, dan menjarangkan terjadinya kehamilan bisa dirasakan. Sementara fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa seringkali pasien yang menggunakan pil KB tidak patuh dalam melakukan keteraturan mengonsumsi pil KB sendiri. Ketidakpatuhan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pil KB. Mereka cenderung menghemat mengonsumsinya dengan meminum pil KB di bawah ukuran yang disarankan. Kebiasaan ini menyebabkan masih mungkin akseptor atau pasien yang menggunakan pil KB mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang dagu sibu pil KB Yasmin. Apa itu dagu sibu? Jadi dagu sibu itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Sebelumnya, seperti yang Bapak Ibu lihat pada gambar, pil KB Yasmin sendiri itu terdiri dari 21 tablet film salut selaput berwarna kuning muda mengandung hormon. Nah, setiap tablet salut selaput berisi 3 mg drospirenone dan 0,03 mg etinylestradiol. Pil KB Yasmin tergolong ke dalam kontrasepsi oral dengan efek antimineralokortikoid dan antiandrogenik yang bermanfaat untuk wanita yang mendapatkan hormon berhubungan dengan retensi cairan dan gejala yang ditimbulkan, dan untuk wanita yang mempunyai jerawat dan seborea. Nah, yang pertama, kita masuk pada bagaimana cara mendapatkan pil KB Yasmin. Pil KB Yasmin bisa kita dapatkan dari rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, dan juga toko obat yang berizin. Dan satu yang harus diingat, obat ini didapatkan harus dengan resep dokter. Lalu kita masuk pada bagian cara menggunakan pil KB. Yang pertama, cara minum pil KB. Tablet harus diminum setiap hari tanpa henti sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada kemasan, pada waktu yang kira-kira sama, dengan sedikit air secukupnya, dan sebaiknya tidak pada jam sebelum atau sesudah makan. Nah, satu tablet diminum setiap hari selama 21 hari berturut-turut. Kemasan berikutnya baru dimulai setelah 7 hari masa bebas tablet. Jadi setelah 21 hari berturut-turut kita mengonsumsi tablet tersebut, kita mengambil waktu 7 hari disebut sebagai 7 hari masa bebas tablet, baru melanjutkan mengonsumsi pada periode atau jadwal berikutnya.
Lalu, cara mulai minum pil KB, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tekar, saya ingin bertanya, bagaimana ya cara memulai minum pil KB Yasmin ini? Terima kasih. Oke, pada leaflet saya sudah memberikan rincian. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang paling pertama itu tidak menggunakan kontrasepsi hormonal pada bulan sebelumnya. Pemakaian tablet baru dimulai pada hari pertama dari siklus alami wanita atau hari pertama menstruasi. Mulai pada hari 2 sampai 5 juga diperbolehkan. Akan tetapi selama siklus pertama dianjurkan menggunakan kontrasepsi metode penghalang sebagai tambahan selama 7 hari pertama minum tablet. Kemudian yang kedua, pindah dari kontrasepsi oral kombinasi lain. Sebaiknya dimulai pada hari setelah tablet yang mengandung hormon terakhir dari sebelumnya, selambat-lambatnya pada hari setelah masa bebas tablet atau masa minum tablet bebas hormon dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pindah dari metode progesteron saja, seperti mini pil, suntik, dan implan, atau dari sistem intrauterin yang melepaskan progesteron. Nah, pasien dapat pindah dari metode mini pil kapan saja, tetapi sebaiknya untuk semua keadaan tersebut dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi metode penghalang selama 7 hari pertama minum tablet. Lalu setelah keguguran trimester pertama, pasien boleh segera menggunakannya. Jika demikian, maka pasien tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan lagi. Dan yang terakhir, setelah melahirkan atau setelah keguguran trimester kedua, pasien dianjurkan untuk dimulai pada hari ke-21 sampai 28 setelah melahirkan atau setelah keguguran trimester kedua. Jika dimulai setelah itu, pasien dianjurkan menggunakan metode penghalang tambahan selama 7 hari pertama setelah tablet diminum. Akan tetapi, jika sudah melakukan seks, kehamilan harus dipastikan tidak terjadi sebelum penggunaan dimulai, atau pasien harus menunggu sampai masa menstruasi yang pertama. Bagaimana, Bu? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Apotekar, untuk cara mulai minum pil KB Yasminnya sudah cukup saya mengerti. Oh ya, saya ingin bertanya lagi. Apabila saya lupa meminum pil KB ini, bagaimana ya, Apotekar? Jika lupa minum tablet kurang dari 12 jam, maka dapat dikatakan bahwa daya perlindungan kontrasepsinya itu tidak berkurang. Tablet harus segera diminum setelah pasien ingat, dan tablet berikutnya kembali diminum pada waktu biasa atau pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah, jika lupa minum lebih dari 12 jam, daya perlindungan kontrasepsinya mungkin berkurang. Lalu, penanganan lupa minum tabletnya dapat mengikuti 2 aturan sebagai berikut. Yang paling pertama, pemakaian tablet harus terus dilanjutkan lebih dari 7 hari. Kemudian yang kedua, 7 hari pemakaian tablet yang terus-menerus diperlukan untuk mendapatkan penekanan yang memadai pada proses hipotalamus, pituitari, dan indung telur. Apotekar Mira, kemudian pada leaflet yang saya baca tadi, bahwa penyimpanan dari pil KB ini tidak boleh pada suhu di atas 30 derajat Celcius. Nah, kalau di rumah saya menyimpannya dalam laci biasa, bisa kan ya, Bu? Baik, benar sekali. Akan lebih baik, yaitu disimpan pada laci yang dipisahkan dari tempat perabotan yang lainnya, Bu. Kalau bisa, siapkan laci khusus untuk penyimpanan obat, atau juga bisa menyiapkan satu toples bersih sebagai tempat penyimpanan obat. Jangan lupa hindari dari paparan sinar matahari langsung, dan simpan kotak obat pada tempat yang tidak dapat dijangkau anak-anak. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, Apoteker, satu lagi yang saya ingin tanyakan. Apabila obat pil KB ini sudah kadaluarsa atau sudah tidak saya gunakan lagi, cara membuangnya bagaimana ya? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pil KB tersebut dapat dibuang apabila obat sudah kadaluarsa atau sudah tidak terpakai lagi. Jadi nanti saat diberikan pada bagian luar atau pada bagian luar pil KB akan diberi atau dituliskan masa kadaluarsa obat. Nah, pada tanggal tersebut Ibu bisa membuang obat tersebut. Nah, beberapa kiat yang harus diperhatikan saat hendak membuang obat. Yang paling pertama itu, informasi yang ada pada obat yang akan dibuang sebaiknya dihilangkan terlebih dahulu dan obat dikeluarkan dari bungkusannya. Hal ini berfungsi agar melindungi identitas dan privasi mengenai keadaan kesehatan kita. Selain itu, dapat menghindari obat dijual kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang kedua,
pil KB yang berbentuk tablet, sehingga pil KB kan berbentuk tablet, sehingga harus dihancurkan terlebih dahulu dan campur dengan air. Obat yang telah dihancurkan dapat dibuang ke dalam toilet dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga itu cara lain, yakni mencampurkan obat yang telah dihancurkan dengan tanah ataupun bahan lain yang memungkinkan tidak akan diambil orang. Lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan dibuang pada tempat sampah rumah tangga khusus. Bagaimana Bu? Apakah masih ada pertanyaan? Ya cukup Apoteker Mira, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya. Bapak Ibu juga tidak ada yang ingin bertanya lagi. Dengan demikian, saya akhiri pembahasan kita mengenai dagu sibu pil KB Yasmin. Terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Apoteker Mira yang sudah memberikan penyuluhan mengenai penggunaan pil KB. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Apoteker Van Surya dan Apoteker Mimi yang akan membawa materi mengenai obat tetes hidung kepada Apoteker Van Surya dan Mimi. Tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih luar Terima biasa. kasih Pak. Oke, kita langsung ke materi saja ya Bapak Ibu. Ini apakah sudah ada yang pernah menggunakan obat tetes hidung sebelumnya? Saya sudah pernah, Mas. Oke, Mbak sudah pernah ya, dengan Mbak siapa? Panggil aja Gisel. Oh iya, Mbak Gisel ya. Biasanya Mbak Gisel menggunakan obat tetes hidung untuk mengatasi apa ya Mbak? Jadi waktu itu hidung saya iritasi, Mas, terus kering. Nah, terus kan saya ke dokter, sama dokternya tuh dikasih obat tetes hidung. Oh gitu ya Mbak Gisel. Terima kasih Mbak Gisel. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi obat tetes hidung sendiri merupakan suatu sediaan cair yang digunakan dengan cara diteteskan ke dalam hidung. Penggunaannya sendiri berfungsi untuk melembabkan membran mukosa hidung yang kering dan meradang, yang disebabkan oleh pilek, alergi, pendarahan hidung yang ringan, dan iritasi hidung. Nah, di sini saya punya contoh obat tetes hidung. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di leaflet yang sudah dibagikan. Nah, di situ ada contoh obat Bretinasal drop yang mengandung natrium fluorida dan digunakan untuk meringankan inflamasi pada hidung. Nah, ini yang bungkusnya warna biru itu ya, Bapak Ibu. Sudah dilihat, Pak, Bu? Sudah Udah, Pak. Mas. Ya, baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Melvin mungkin mau tanya? Mas mau tanya kalau obat Ya. itu bisa didapat di supermarket nggak ya? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mas Melvin. Jadi obat ini bisa didapat di supermarket apabila supermarket yang Mas kunjungi memiliki izin untuk menjual obat-obatan ya Mas. Jadi untuk Bapak Ibu di sini, tempat untuk mendapatkan obat yang terpercaya dan tentu memiliki izin yaitu rumah sakit, di apotek, dan toko obat berizin. Begitu ya Bapak Ibu. Oh, gitu ya Mas? Ya, makasih ya Mas. Baik, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Mas mau tanya Mas, ini cara pakai obat tetes hidungnya tinggal ditetesin aja ya atau gimana Mas? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penggunaan obat akan saya serahkan kepada Apoteker Mimi. Kepada Apoteker Mimi saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Apoteker Van Surya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan saya Mimi, saya akan melanjutkan mengenai penggunaan obat tetes hidung. Nah, tadi yang memberikan pertanyaan siapa ya? Saya Mbak. Oh iya, baik. Mohon maaf dengan Mbak siapa? Saya Mbak Meira. Oke, baik Mbak Meira. Sebelumnya apakah sudah pernah atau ada keluarga yang pernah menggunakan obat tetes hidung, Mbak? Nah, kebetulan tadi malam suami saya itu ke dokter Mbak, terus diberi obat tetes hidung, tapi saya kurang yakin Mbak, soalnya dokternya tidak memberitahu cara penggunaannya. Oh, begitu ya. Baik ya Mbak Meira. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini terdapat beberapa tahap dalam menggunakan obat tetes hidung.
Sebelum masuk ke tahapan tersebut, Bapak Ibu wajib membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan obat ini. Nah, kemudian barulah Bapak Ibu membuka tutup kemasan dari obat ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap yang pertama ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa melebarkan lubang hidung. Setelah itu, Bapak Ibu cari posisi duduk dengan kepala dimiringkan ke belakang atau dengan posisi berbaring dengan bahu Bapak Ibu itu diganjal dengan bantal dan menjaga agar kepala Bapak Ibu tetap tegak. Nah, kemudian masukkan ujung alat penetes itu dalam 1 cm ke dalam lubang hidung. Cukup 1 cm ya, dikira-kira aja Bapak Ibu. Setelah itu diteteskan sesuai dengan dosis yang ditentukan. Kemudian setelah diteteskan, kepala Bapak Ibu segera dicondongkan jauh ke depan sehingga posisi kepala Bapak Ibu berada di antara lutut. Seperti itu. Dapat dilihat juga pada leaflet yang sudah kami bagikan, situ ada gambarnya ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa kembali tegak setelah beberapa detik. Nah, gerakan yang sebelumnya itu berfungsi agar tetesan tidak keluar dari hidung dan tetesan itu akan mengalir menuju bagian dalam hidung. Setelah itu tahapan selanjutnya, nah apabila bagian lubang hidung yang lain juga mengalami hal yang serupa, silakan ulangi tahapan di atas untuk lubang hidung yang lain. Kemudian setelah selesai pemakaian, Bapak Ibu bisa membersihkan ujung alat penetes itu dengan cara membilas alat penetes itu dengan air yang mendidih. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oh, gitu ya, Mbak. Kalau udah habis obatnya gimana ya? Jadi gini, ini dari Mas Melvin ya tadi. Jadi dapat dibuang Mas dengan menghilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Hal ini berfungsi untuk melindungi identitas dan privasi mengenai keadaan kesehatan kita dan mencegah untuk disalahgunakan. Untuk cairan dapat dibuang dengan dilarutkan dengan air dan dibuang pada air mengalir atau kloset. Gitu Mas. Mas, terima kasih. Oke, jadi saya ingin menambahkan. Penanganannya sendiri gimana ya, Mbak? Oh iya, baik. Makasih Mbak Mira. Jadi untuk obat tetes hidung itu dapat disimpan di tempat yang kering dan sejuk pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian terlindung dari cahaya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya Mbak. Baik, Mbak. Oke, baik. Saya kira sudah cukup penyampaian mengenai dagu sibu obat tetes hidung dari saya dan Apoteker Surya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyimak dengan baik. Baik, selanjutnya mungkin bisa masuk ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya itu mengenai enema. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Apoteker Meira. Pada hari ini saya dan rekan-rekan saya akan memberikan sebuah penyuluhan mengenai enema. Sebelumnya dari Bapak Ibu, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu enema atau sebelumnya mungkin sudah pernah menggunakan enema Bapak Ibu? Belum Mbak, tidak tahu. Baru pertama kali dengar Mbak kayaknya. Baik, sepertinya banyak yang masih asing ya dengan enema. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu ada yang pernah mengalami sembelit atau sulit buang air besar? Pak, Baik Ibu, apakah Ibu dapat menceritakan kepada saya apabila Ibu mengalami sembelit, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? biasanya saya tuh minum Dulcolax atau minum air putih yang banyak, itu aja. Wah, cukup menarik ya Bu ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain di sini ada yang memiliki anak yang masih kecil dan belum bisa minum tablet? Saya Mbak, anak saya belum bisa minum tablet. Nah, kalau anaknya belum bisa menelan tablet, anaknya pernah sembelit dulu belum Bu? Pernah. Dulu waktu sembelit dikasih apa ya Bu? Nah, dulu itu kan saya ke apotek, Mbak. Nah, terus itu dikasih obat yang dimasukkan lewat bokong tuh, Mbak. Nah, Bapak Ibu ada yang mungkin
pernah mendapatkan obat yang serupa mungkin dengan, maaf tadi Mbak siapa ya? Saya Mbak Mimi. Saya Mungkin pernah yang Mbak, lain Bapak Ibu ada yang pernah. saya pernah Mbak. Untuk bentuknya sendiri apakah Bapak bisa menceritakan kepada saya, Pak? Jadi seingat saya bentuknya tutup gitu Mbak, tapi ujungnya ada kayak pipa kecil gitu. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang enema. Jadi, enema itu merupakan suatu larutan yang dimasukkan ke dalam, anus dengan tujuan untuk meningkatkan defekasi atau pengeluaran feses dengan cara menstimulasi peristaltik. Enema juga diberikan sebagai alat transportasi obat-obatan yang menimbulkan efek lokal pada mukosa rektum, serta dapat digunakan untuk mengosongkan rektum dan kolon bawah untuk prosedur diagnostik atau pembedahan. Nah, di sini saya akan membagikan leaflet mengenai enema. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat di leaflet yang sudah saya bagikan ya. Mungkin ada yang Mbak. mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Saya, Ya? Mbak, saya mau Ibu? tanya, kok ini gambar enemanya ada 2 ya? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi enema sendiri itu memang ada 2 jenis Bu, ada enema siap pakai dan ada juga kantong enema. Keduanya bisa didapatkan baik di apotek, rumah sakit maupun toko obat yang sudah berizin seperti itu Bu. Bu apoteker, untuk yang kantong enema itu cara pakainya gimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk penjelasan tentang cara pakai kantong enema akan dijelaskan oleh rekan apoteker saya. Mungkin apoteker Sela bisa dijawab Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih Apoteker Meira. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Apoteker Sela. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Apoteker Meira mengenai cara penggunaan kantong enema. Sebelumnya tadi yang memberikan pertanyaan siapa ya? Saya Mbak. Oke baik, mohon maaf dengan Ibu siapa? Saya Mimi Mbak. Baik Bu, sebelumnya apakah sudah pernah atau ada keluarga yang sudah pernah menggunakan kantong enema? Belum ada sih Mbak, tapi anak saya ini sedang sembelit Mbak, jadi dia susah kalau disuruh minum tablet Mbak. Oh begitu ya, baik Ibu Mimi kalau begitu saya akan menjelaskan cara penggunaan kantong enema. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini terdapat beberapa tahap dalam menggunakan kantong enema. Namun sebelum Bapak Ibu ini menggunakan kantong enema, Bapak Ibu wajib membersihkan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, bersihkan kantong enema dengan air panas dan sabun setiap kali selesai digunakan. Namun jangan berbagi kantong enema meskipun sudah dibersihkan. Setiap anggota keluarga harus memiliki kantong sendiri. Isi kantong dengan larutan yang direkomendasikan oleh dokter dan air hangat. Pastikan klem terpasang dengan baik untuk menahan cairan. Setelah terisi penuh, pegang kantong dengan ujung selang menghadap ke bawah, dan buka klem sejenak untuk membiarkan cairan mendorong gelembung udara dari selang sehingga tidak masuk ke dalam usus dan menyebabkan kolik. Setelah itu, kembali pasang klem. Secara umum, jumlah air yang lebih sedikit untuk tujuan retensi sehingga rektum tidak terlalu penuh dan menghindari ketidaknyamanan. Dokter akan memberitahu berapa jumlah cairan yang dibutuhkan. Pastikan memiliki perangkat untuk menggantungkan kantong sehingga tidak perlu meminta seseorang untuk memeganginya. Pemberian cairan melalui kantong enema memanfaatkan gravitasi. Strategi terbaik adalah menggantung kantong di dekat tempat akan melakukan enema. Posisi kantong harus cukup tinggi sehingga cairan bisa mengalir dengan mudah. Biasanya sekitar 60 cm di atas rektum, tetapi tidak lebih dari 1 meter. Siapkan tub enema, ukur dan buat tanda 10 cm pada tub untuk memastikan Anda tidak memasukkannya lebih dari 10 cm ke rektum. Lumasi ujung tub dengan vaselin atau jeli pelumas agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan saat disisipkan. Siapkan tub enema, ukur dan buat tanda 10. Berbaring miring ke arah kiri pada alas yang sudah disiapkan, lalu kedua kaki ditekuk dan lutut ditempelkan ke dada. Miringkan kepala dan letakkan tangan kiri di bawah kepala.
Masukkan selang enema secara perlahan melalui dubur kira-kira sedalam 10 cm. Jangan masukkan tub dengan paksa. Jika Anda tidak berhasil mendorong tub ke dalam anus, berhentilah. Hubungi dokter untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, biarkan cairan enema masuk ke dalam dubur. Buka klem dan biarkan cairan mengalir ke usus besar. Saat cairan mulai masuk, coba tarik nafas dalam-dalam dan cobalah untuk rileks. Jika Anda mengalami kram perut, tutup klep tabung enema untuk menghentikan sementara aliran. Saat Anda sudah merasa nyaman, alirkan cairan kembali. Tunggu sampai semua cairan masuk ke dalam rektum. Bernafaslah melalui mulut jika Anda merasa mulas. Tutup klem sejenak sampai rasa mulas mereda. Kemudian lanjutkan prosedur enema. Perhatikan kantong sampai benar-benar kosong, kemudian lepaskan tub secara perlahan. Tetaplah berbaring selama 10-20 menit. Hal ini bertujuan untuk membantu cairan enema berpindah ke usus besar. Jika sudah terasa ingin buang air besar, segera pergi ke toilet. Begitu Bu penjelasannya, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, begitu ya Mbak. Sekarang saya sudah paham. Baik, apabila sudah paham, selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara penggunaan enema siap pakai oleh rekan saya, apoteker Melvin. Baik, terima kasih Apoteker Sela. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Apoteker Melvin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Apoteker Sela mengenai penggunaan enema siap pakai. Bentar, Cuk. Salah pencet. Ya, yang pertama itu mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun. Yang kedua itu melepas penutup pada enema. Kemudian Bapak Ibu atau mungkin siapapun itu yang mau pakai itu berbaringlah miring dengan posisi kaki bawah diluruskan dan kaki bagian atas ditekuk ke dalam perut. Keluarkan sedikit obat dan oleskan pada ujung botol enema itu biar nggak seret masuknya. Yang kelima, masukkan ujung enema ke dalam rektum atau anus atau dubur atau bokong, terserah. Cara pelan-pelan, hindari memaksa enema masuk karena dapat melukai anus, dubur, bokong, rektum. 6. Tekan botol enema hingga dosis obat yang dianjurkan oleh dokter masuk seluruhnya, terus dosis yang dianjurkan oleh dokter masuk seluruhnya. Catatan penting, penggunaan enema hanya untuk sekali pakai. Jika penggunaan sesuai dosis tidak semuanya, maka sisa enema dalam kemasan tetap harus dibuang. 7. Dengan tetap menekan botol, keluarkan ujung dari enema. Ini supaya obatnya nggak masuk lagi. Terus yang ke-8, tetaplah berbaring selama 5 menit. Kira-kira 5 menit. 9. Mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun setelah pakai. Begitu. Apa ada yang mau bertanya? Maaf Mas, saya ingin bertanya, untuk cara penyimpanan obatnya bagaimana ya? Jadi untuk enema ini dapat disimpan di tempat kering dan sejuk pada suhu ruang, terhindar dari panas sinar matahari langsung dan jauhkan dari anak-anak. Itu Mbak. Oh iya, baik Mas. Kalau sudah habis obatnya bagaimana ya? Kalau sudah habis, ya dibuang Mbak obatnya. Nah, buangnya ini dengan menghancurkan tub terlebih dahulu, baru dibuang ke tempat sampah. Jadi hal ini dilakukan tuh untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Sedangkan untuk kantong enema dapat dicuci dan digunakan kembali. Gitu Mbak Oh iya, baik. Sylvia. Terima kasih. Baik, saya kira cukup jika sudah tidak ada pertanyaan lagi.
mengenai Dagusibu dari Enema. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyimak dengan baik. Baik, terima kasih kepada Apoteker Melvin, Apoteker Sela, dan Apoteker Meira atas penjelasannya mengenai enema. Saya kira sudah cukup untuk rangkaian acara hari ini. Karena kita mengawali dengan doa, mari kita menutup acara ini dengan doa. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri acara penyuluhan pada pagi hari ini. Selamat pagi.